Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita memperbaiki kulkas yang evaporatornya ketusuk dan bocor. Ini sudah saya lepas evaporatornya. Mereknya merek Sanyo 1 pintu, dan kompresornya pun sudah saya lepas. Ini dia kompresornya sudah saya lepas. Ini meneruskan pekerjaan kemarin. Ini kemarin karena sudah hampir malam nggak selesai, jadi ini saya lanjutkan hari ini. Dan ternyata kalau kita goncang-goncangan seperti ini masih ada air yang keluar dari kompresor. Padahal kemarin sudah dikuras, sudah dikocak-kocak, sudah digoncang-goncang, sudah ditiup-tiup menggunakan freon tekanan tinggi, tetapi ternyata masih ada air yang keluar. Oke, jangan sampai tersisa, kita harus pastikan dulu airnya benar-benar habis di dalam. Dan ini evaporatornya yang bocor kemarin sudah saya las, bocornya di sebelah sini ya. Ini sudah saya las dan sudah rapat. Jadi posisinya dia ini yang bocor ada di bawah seperti ini ya. Jadi yang tadinya banyak es di sini mencair, dan karena di sini bolong ya, jadi airnya masuk ke saluran di seluruh evaporator ini dan bersirkulasi terus sampai ke kompresor. Jadi kompresornya penuh dengan air. Dan ini setelah saya kuras, dan nanti juga akan dibersihkan kembali dengan menggunakan metil seperti ini. Dan olinya nanti kita isi dengan oli khusus untuk R134, dan freonnya kita siapkan juga R134. Dan nanti kita juga ganti filter. Ini filter yang bekasnya sudah kemasukan air di dalamnya, jadi airnya sudah kemana-mana. Jadi filter harus kita ganti juga. Kemudian ini yang untuk ngelas evapnya ini kita gunakan alu platinum, sudah saya las, ini bekas sisanya. Oke, baiklah, langsung kita terapkan ke kulkasnya sekarang. Ini pipa untuk kondensornya sendiri nanti kita harus bersihkan juga, soalnya di ujung sini sudah ada aliran air. Jadi sudah pasti kondensornya pun ada airnya. Jadi nanti kita bersihkan dulu kita dorong menggunakan kompresornya, dan kita dorong menggunakan metil tadi. Untuk kapilernya juga nanti kita coba cek dulu. Oke, setelah kita pasang kompresornya, selanjutnya kita sambungkan kabelnya. Ini kabelnya hancur juga, digigit tikus tapi nggak sampai putus, jadi kita buang saja. Yang sudah rusak kita ganti, kita sambung. Oke, setelah kabelnya kita sambung, selanjutnya kita pasang pipa kondensornya ke kompresor. Tujuannya nanti kita bisa membersihkan saluran kondensornya ini menggunakan tekanan dari kompresor. Jadi ini kondensornya berbahan besi, jadi kita harus menyiapkan flux untuk mengelasnya. Setelah pengelasan, ini kondisinya kita cek dulu apakah dia sudah rapat atau belum. Ini sepertinya sudah rapat. Setelah yakin rapat, kita siapkan olinya untuk mengisi kompresor ini. Jadi kompresor ini enggak ada olinya sama sekali, jadi harus kita isi, kita hidupkan untuk pengisiannya supaya dia menghisap oli dari botol ini lewat jalur freon yang baru kita pasang ini ya. Oke, setelah mesinnya dingin kita masukkan, kemudian kita colokin ke listrik.
tapi ternyata mesinnya tidak hidup, hanya dengung saja. Sebaiknya kita cek lagi. Jadi aja mendengung, macet sepertinya ya, karena semalaman kita biarkan dia. Dan ini dia hasilnya ya, sudah kita bongkar tadi. Ini olinya kita isi dengan menggunakan plastik. Ini kita bolongin ujung plastiknya, kemudian kita masukkan lewat sini. Pipa kondensor yang baru kita las, kita lepas, kabelnya juga, kompresornya kita angkat dan kita bolak-balik supaya olinya menyebar dan masuk ke sela-sela mesin yang macet. Jadi ini karena semalaman dibiarkan tanpa oli dan ada bekas air, jadinya macet. Ini sudah kita pasang kembali kabel dan pipa kondensornya. Sekarang kita tunggu dingin. Setelah benar-benar dingin baru nanti kita proses pemflasingan. Oke, ini kita tutup dulu sembari nunggu mesinnya dingin. Sembari menunggu mesinnya dingin, ini sebaiknya kita sambung pipa untuk filter ini ya, yang di ujung kondensor yang sebelah sini. Ini dikarenakan pipanya pendek sekali dan kecil dia, ini sebaiknya kita sambung. Kita jepit sedikit, terus kita puter. Nah, dia sudah kencang ngunci ya. Kita tarik supaya enggak memanaskan yang lain. Oke, setelah kita las, kita cek lagi apakah sudah rapat, benar-benar rapat. Kemudian kita rapikan kembali perkabelannya. Oke, mesinnya sudah mulai dingin, sudah bisa kita coba untuk kita hidupkan. Ini kita hidupkan, kemudian ini yang pipa sebelah kanan kita tutup, pipa sebelah kiri ini jalan masuknya freon, ini jalan sirkulasi. Kita masukkan metil 1 botol saja nggak apa-apa, kita masukkan semua sampai habis. Nanti dia akan masuk ke kondensor langsung dan mendorong air yang masih tersisa di dalam kondensor supaya dia keluar lewat pipa yang sebelah sini. Ini kita coba tahan dulu, kemudian kita lepas, kita tahan sampai tekanannya kuat, baru kita lepas lagi, begitu terus. Ini dia airnya masih ada, masih menetes-netes dia. Ini warnanya pucat, berarti masih air ya. Nanti kalau warnanya sudah bening, berarti bukan air, jadi metil yang kita masukkan tadi udah keluar dari sini. Ini masih pucat warnanya, jadi kita ulang lagi seperti tadi. Atau kalau menggunakan mesin vakum sebenarnya lebih cepat ya, lebih simpel. Ini kita kerjakan tanpa menggunakan mesin vakum, jadi caranya seperti ini. Memang lebih lama dan lebih sulit ya. Dan ini dia tetesannya masih pucat ya, warnanya masih putih pucat, jadi sudah pasti air ini yang masih keluar. Jadi kita harus sabar, kita ulang-ulang lagi
sampai benar-benar airnya habis dan nggak tersisa. Jadi air ini kalau kita pegang seperti ini, oke. Setelah sekitar 1 jam dia baru bersih. Saatnya kita pasang filter yang baru. Kita jepit sedikit, terus kita putar supaya ngunci. Kemudian langsung saja kapilernya kita pasang. Jangan lupa kapilernya harus posisinya lubangnya terbuka ya, tidak terjepit. Oke, kita pasang langsung kapilernya ke filter. Kemudian kita siapkan juga pipa, kira-kira 1 jengkal pipa kapiler untuk proses pemvakuman nanti untuk membuang udara. Jadi kita pasang di sini. Oke, kita jepit pinggirnya supaya kapilernya terkunci. Kemudian langsung kita las. Setelah kita alas, kita langsung dinginkan menggunakan lap basah dan kita cek lagi apakah lasannya sudah rapat atau belum. Kemudian ini ujung pipa kapiler yang tambahan tadi kita tutup ujungnya, kita jepit menggunakan tang supaya nanti udaranya bisa keluar lewat sini setelah kita hidupkan kulkasnya atau kompresornya. Oke, ini kompresor sudah hidup dan udaranya keluar dengan lancar di kapiler sebelah sini. Jadi sudah nggak ada masalah, artinya nggak mampet, bisa keluar dengan lancar. Kemudian lanjut kita pasang evaporatornya yang sudah kita las dan sudah kita bersihkan tadi. Ini dia, kita pasang pipanya dan kita las. Dan ini sudah kita las, kita amati dulu apakah sudah rapat atau belum, jangan sampai bocor. Sepertinya sudah rapat. Oke, sudah matang lasannya. Selanjutnya kita hidupkan kulkasnya dan kita cek. Nah, kita cek di sini apakah udaranya keluar. Ternyata sudah keluar. Artinya dari pipa tekan masuk kondensor, kemudian masuk ke filter dan kapiler dan ke evaporator, dan ujungnya ada di sini. Sudah lancar ya, sudah lancar dan bersih, airnya sudah nggak ada. Oke, artinya siap kita pasang dan kita las. Ini minyak, ini ya, oli, jadi sudah aman. Dan ini saatnya kita las, kita pasang pipa hisapnya.
Ini hasilnya sudah kita las. Selanjutnya nunggu mesin dingin. Nunggu mesin dingin, ini pipa kapiler yang tadi kita tutup kita buka kembali. Kita buka jepitannya, tadi kita potong ya supaya lubangnya terbuka. Kemudian kita pasang kabel atau selang manifold, kemudian ini langsung kita pasang juga freonnya. Oke, ini sudah kita hidupkan dan sudah minus tekanannya. Kalau sudah minus, kita matikan kompresornya, terus kita siapkan metilnya, terus langsung kita pasang di sini supaya metilnya terhisap ke dalam filter. Tujuannya untuk membersihkan kapiler yang ke arah evaporator yang di atas tadi ya. Oke, kemudian langsung kita tutup, kita jepit dan langsung kita las. Setelah kita las, kita hidupkan kembali mesinnya dan kita buka freonnya, kaleng freonnya kita buka. Kemudian yang di sini kita buka juga supaya freonnya terhisap masuk. Kita isi dulu, terus kita tutup, kemudian jangan langsung isi penuh, kita perhatikan dulu jarumnya. Kalau jarumnya naik turun jangan diteruskan, berarti ada masalah yaitu mampet. Tetapi kalau jarumnya diem stabil di angka tertentu berarti dia lancar ya. Tetapi kalau cenderung turun terus artinya mampet. Ini kita tunggu, ternyata jarumnya nggak turun ya, stabil di angka 10. Oke, kalau stabil kita bisa tambahkan lagi kira-kira di angka 15 atau maksimal 18 ya. Oke, kita tambahkan lagi sedikit. Ini freonnya sudah mau habis rupanya. Udah, kita tutup dulu sekarang. Kita tutup dulu sambil kita perhatikan jarumnya. Kita perhatikan terus jarumnya, kita pantau terus. Kalau dia naik turun berarti ada masalah. Kalau dia stabil diem angkanya di angka tertentu berarti kondisinya bagus. Ini sepertinya sudah cukup pengisiannya. Kita tutup kaleng freonnya. Kemudian kita perhatikan jarumnya, apakah dia naik turun atau masih stabil. Oke, sembari nunggu kita menutup ini botol metilnya yang sisanya ini supaya nggak terbuang. Kita bakar ujungnya, setelah warnanya bening kita langsung jepit menggunakan tang. Jepit pelan-pelan saja, dia akan rapat. Oke, setelah dingin baru kita tutup menggunakan penutupnya, terus kita simpan untuk kerjaan selanjutnya. Oke, ini kita pantau terus jarumnya, sepertinya aman, nggak ada kendala naik turun. Oke, setelah yakin aman kita lepaskan kaleng freonnya, kemudian
selang manifoldnya di sini yang di ventil kompresor juga kita lepas dan kita tutup. Kemudian kita rapikan sedikit pipanya supaya nggak nonjol. Dan ini kondisinya ternyata sudah dingin ya, sudah mulai dingin. Ini kalau kita raba sudah mulai kasar, artinya sudah mulai ada bunga es. Oke, kita rapikan dulu. Dan setelah kita rapikan, jangan lupa dipasang juga sensor suhunya. Kita pasang di sini sensor termostatnya. Oke, ini sampai bawah sini sudah kasar. Oke, tetapi bunga esnya yang baru mulai menumpuk ada di sebelah sini. Ini dia, kalau kita garuk bunga esnya sudah agak tebal yang di atas ini. Untuk yang bawah belum terlalu tebal. Oke, ini setelah beberapa menit kita cek lagi. Oke, yang di bawah pun sudah ada bunga esnya. Oke, ini dia, jadi berhasil. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.